Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Wildan dari Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Semarang. Nah, jadi kali ini saya akan mengajar penjas orkes untuk anak-anak semua. Saya akan melaksanakan PPL di SMA Negeri 4 Semarang ini bersama partner saya Mbak Naning. Oke, langsung saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pimpin saja ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Sebelumnya Bapak akan presensi kalian dulu ya, satu persatu. Di kelas ini ada sekitar 30 anak ya. Iya, oke. Saya akan melakukan presensi dulu ya. Sebentar. Ah, Indah Haspati ada? Oh iya, oke, ada. Mbak Desi Megarana. Oh, hadir ya. Oke, Mbak Naning. Oh iya, sama seperti guru partner saya ya, namanya Naning juga. Dwi hadir. Indra. Kenapa Indra? Oh, sakit. Oh iya, gak apa-apa. Rendra. Siap. Siapa ini namanya? Husnul. Ada. Ajeng. Ada. Angel. Oke. Mas Eugene. Ada nggak Mas? Mas apa Mbak ini? Oh Mas ya, oke. Ada. Eh, Mas Tri. Mas Gusti. Oke. Erza. Oh iya, Mbak Erza lagi pertandingan ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting suratnya ada, nanti langsung saja kirimkan ke Bapak ya, Japri saja ya. Kirim ke saya maksudnya. eh Tania. Ada. Pandu. Hari. Tri Suryaningsih. Lagi tanding juga ya. Atlet takraw Mbak Tri itu ya. Gak apa-apa. Nanti seperti suratnya langsung kirim ke saya. Asanum. Ya. Lucky. Ada. Vinea. Ada. Mas Awe. Ada ya Mas? Oh ada. Mas Dava. Ada. Oke. Wahyu. Oke. Mas Harinda. Ya. Munir. Ada. Oh, nampaknya sudah semuanya ya, Bapak presensi pada kali ini. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Nah, materinya ada, Bapak akan menjelaskan mengenai narkoba. Nah, sebelum bahaya penggunaan narkoba lebih tepatnya. Oke, sebelumnya eh, Bapak akan bertanya, di sini ada yang tahu apa itu narkoba? Oke, Mbak Ajeng mau menjawab? Silahkan, Mbak. Heeh. Iya, Mbak, benar sekali. Iya, tepat sekali seperti yang sudah Mbak Ajeng bilang barusan. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek samping seperti efek penurunan kesadaran,
halusinasi, serta daya rangsang. Oke, sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan uh, ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek samping, halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, begitu. Oke. Nah, narkoba sendiri seperti ya dua pengertian di atas, narkoba sendiri berasal dari tumbuhan bisa jadi maupun zat buatan yang bisa menimbulkan efek samping seperti hilangnya kesadaran atau penurunan kesadaran, halusinasi, dan menyebabkan kecanduan. Nah, makanya dari itu narkoba diharamkan oleh agama maupun oleh negara. Nah, jadi jika kita menggunakan narkoba itu sudah melanggar peraturan perundang-undangan. Oke, obat-obat tersebut atau narkoba dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Nah, narkoba itu sebenarnya bisa jadi obat, eh, namun bisa jadi apa itu ya namanya? Kalau berlebihan itu akan berbahaya bagi tubuh manusia begitu. Kandungan dalam narkoba dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh manusia apabila disalahgunakan. Nah, kali ini Bapak akan memberikan eh, apa namanya ya, akan memberikan materi mengenai jenis-jenis narkoba. Nah, narkoba itu ada 3 golongan. Oke, Bapak akan menjelaskan satu persatu. Oke, untuk narkotika golongan pertama. Nah, narkotika golongan pertama itu meliputi ganja, opium, dan tanaman yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Nah, jadi ketika kita menggunakan ganja, nanti kita akan kecanduan untuk menggunakannya terus-menerus. Makanya ganja itu termasuk narkotika golongan yang pertama. Oke, lanjut ke narkotika golongan yang kedua. Eh, sementara itu narkoba golongan kedua bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Begitu. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Wah, banyak sekali ya jenis dari narkotika jenis ini. Beberapa di antaranya seperti morfin, uh, alfa prodina, dan lain-lain. Nah, golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan apabila sering digunakan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Lanjut. Oke, lanjut dulu. Oke, untuk selanjutnya ada narkotika golongan yang ketiga. Narkotika golongan terakhir ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Oke. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa dimanfaatkan secara alami, yang didapatkan secara alami maupun melalui proses kimia. Oke, jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkoba tersebut antara lain yang pertama. Oke, Bapak akan menjelaskan jenis-jenis narkoba berdasarkan bahan pembuatnya. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah narkoba jenis sintetis. Oke, jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Contoh dari narkoba yang bersifat sintetis ini antara lain seperti metadon, dextamfetamin, amfetamin, dan sebagainya.
Oke, yang kedua ada narkoba jenis semi sintetis. Oke, di sini ada yang sudah tahu apa itu jenis semi sintetis? Belum lah ya, Bapak jelaskan saja ya. Oke, pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkoba alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Nah, jadi jenis semi sintetis ini pengolahannya menggunakan bahan utamanya yaitu narkoba apa ya itu ya narkoba alami yang kemudian diisolasi atau diekstraksi. Oke, Bapak akan memberikan contohnya. Yang pertama ada morfin, heroin, kodein, dan lain-lainnya. Oke, itu morfin itu jenis semi sintetis ya. Oke, yang ketiga ada narkoba jenis alami. Nah, yang ketiga ini narkotika jenis alami. Nah, seperti yang tadi seperti apa ya tadi itu narkoba jenis golongan pertama ya sepertinya. Nah, ada yang contohnya ada ganja gitu ya. Ganja itu merupakan narkotika jenis alami atau berasal dari tumbuhan. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Nah, begitulah, tidak bisa dijadikan obat kalau narkoba yang alami ini. Bahaya narkoba ini sangat tinggi. Nah, jadi ketika kita menggunakan ganja atau koka itu akan menimbulkan bahaya yang sangat tinggi. Oke, dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan manusia jika disalahgunakan ya. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian sendiri. Nah, jadi ketika kita ketergantungan menggunakan narkoba, dampak buruknya kita akan overdosis dan mengalami kematian. Iya, meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk dalam artian untuk pengobatan ya, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba yang bagi hidup dan kesehatan. Oke, Bapak akan menjelaskan bahaya narkoba satu persatu. Bahaya yang pertama adalah dehidrasi. Oke, apa? Dehidrasi. Anak-anak semua tahu apa itu dehidrasi? Ya, atau kekurangan cairan begitu ya. Namanya dehidrasi ya, kekurangan cairan. Oke. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Oke. Yang kedua ada halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Nah, begitulah dampak negatif dari narkotika. Selanjutnya ada menurunkan tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya
kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku dari pelaku yang menggunakan narkoba tersebut. Oke. Dan selanjutnya ada kematian. Oke, nah ini sangat disayangkan ya ketika ada yang menggunakan narkoba dengan dosis yang sangat tinggi akan menyebabkan kematian. Oke. Selanjutnya ada gangguan kualitas hidup. Oke, bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan. Nah, karena narkoba itu bukan barang yang murah ya. Selain sulit didapatkan, narkoba juga merupakan barang haram yang sangat mahal, sehingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti bertransaksi narkoba tersebut. Oke, pemakaian sebenarnya zat-zat ini boleh dipakai asalkan dipakai dengan sebagaimana mestinya untuk pengobatan berdasarkan resep dokter. Begitu. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Oke, Bapak kira materi untuk hari ini cukup. Kalau ada yang bisa ditanyakan, nanti bisa kita bahas melalui grup chat saja ya, agar lebih kan anak-anak itu kadang ada yang malu untuk bertanya di hadapan umum. Begitu, kita melalui WhatsApp grup aja ya, yang sudah Bapak buat sebelumnya. Oke, untuk kali ini sepertinya materi sudah Bapak jelaskan semua ya, dari pengertian, jenis-jenis, terus apalagi ya, golongan narkoba dan efek penggunaan narkoba. Mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kita semua, untuk kalian semua. Sampai jumpa di minggu depan dengan materi yang lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.